Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Gigi Nur Putri, jurusan Perbankan Syariah kelas 5B, Prodi PB. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah, yakni untuk kepentingan tugas magang. Akad musyarakah berasal dari kata syaraka yusriku yang berarti kerjasama atau kelompok. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi, dalam hal akad musyarakah, mereka menekankan keterlibatan dan pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Lain halnya dengan akad mudharabah yang mana satu pihak memberikan dana sedangkan pihak lain berkontribusi dalam bentuk tenaga. Jadi pihak musyarakah apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak masing-masing. Landasan hukum musyarakah ada dua, yaitu Al-Quran, di mana di dalam surah An-Nisa ayat 12, dan yang kedua yaitu Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rukun musyarakah tersendiri yaitu ijab kabul, dua orang yang berakad, objek akad, dan nisbah bagi hasil. Lalu kerugian, apabila usaha yang mereka jalani mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dihitungkan didasarkan pada porsi penyertaan modal. Misalnya, si A memberikan modal sebanyak 60% dan si B memberikan modal sebesar 40%. Maka si A mendapatkan kerugian sebesar 4 juta dan si B mendapatkan kerugian sebesar 6 juta. Jadi seimbang dengan hasil modal yang mereka berikan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari akad-akad musyarakah, rukun dan hukum. Di sini saya mau memperkenalkan visi dan misi perbankan syariah. Visi perbankan syariah yaitu terdepan dan inovatif dalam bidang perbankan syariah dengan semangat Islam Entrepreneurship 2020. Sedangkan misi perbankan syariah yaitu menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan syariah. Sedangkan nilai yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam bidang perbankan syariah agar serta didik kemampuan akademik atau profesional yang inovatif serta memiliki jiwa Islam Entrepreneurship. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perbankan syariah itu sendiri, berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat Islamic Entrepreneurship. Dan poin yang terakhir, mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan kerjasama di bidang perbankan syariah itu sendiri. Dan kalian juga harus mengetahui guys, bahwa perbankan syariah itu memiliki bank mini dan galeri investasi. Saya akan jelaskan, bank mini syariah adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung distingsi keilmuan, yaitu Islamic Entrepreneurship dari aspek keuangan. Sedangkan galeri investasi syariah itu lembaga non-bank sebagai kreativitas mahasiswa dalam mendukung program inklusi edukasi serta sosialisasi dan literasi. Untuk mewujudkan visi perbankan syariah itu tersendiri, maka diperlukan adanya pengembangan hard skill dan soft skill dengan memfasilitakan mahasiswa untuk dapat mengembangkan skill tersebut dengan cara yaitu yang pertama leadership training, yang kedua pelatihan pasar modal, yang ketiga pelatihan secara langsung di perbankan syariah itu sendiri,
Dan sedangkan yang terakhir yaitu workshop perbankan dan lainnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari akad-akad musyarakah, rukun, dan hukum. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan teman saya bagaimana cara kerja akad musyarakah itu tersendiri. Iya, saya ingin membuka usaha butik, tapi saya tidak punya cukup modal. Apakah kamu punya saran di mana saya bisa memenuhi modal saya? Oh, kebetulan sekali saya mempunyai teman. Dia juga berkeinginan membuka usaha butik. Bagaimana kalau kamu bekerja sama dengan teman saya? Wah, boleh juga. Bisa tolong kamu hubungi temanmu? Baik, saya akan hubungi ya. Apa kabar? Oh, halo Tia, iya. Saya baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan kamu? Alhamdulillah baik. Besok kamu sibuk nggak? Oh, besok saya tidak ada kegiatan. Ada apa ya? Besok kita ketemuan di kafe yuk. Saya mau ngenalin kamu dengan teman saya. Kebetulan dia ingin buka usaha butik. Oh, besok ya? Besok itu saya kosong sekitar jam 2 siang. Bagaimana kalau kita ketemuan di kafe tempat kita biasa nongkrong? Oke, baiklah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Hai Tia. Hai. Duduk ya. Ya, Ran, ini teman saya yang saya ceritakan kemarin. Namanya Zakia. Ini Rani. Oh, hai Rani. Kamu ya yang namanya Rani yang diceritain Tia kemarin. Iya, aku yang namanya Rani. Oh ya, aku ingin membuka butik yang diomongi sama Tia. Ngobrol aja dulu, saya mau ke WC sebentar ya. Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu berasal dari mana? Aku berasal dari Merangin. Oh, Merangin. Kayaknya itu strategis deh untuk membuka butik. Oh iya, kenapa kamu ingin membuka butik? Karena selera passion saya ini membuat saya ingin membuka usaha butik. Itu membuat saya bisa untuk mengembangkan ide-ide passion saya ke dalam butik saya sendiri. Supaya orang juga mengikuti gaya passion saya gitu. Wah, bagus sekali tujuanmu untuk membuka butik ya. Sepertinya kita cocok deh untuk menjadi partner bisnis membuka usaha butik. Sayangnya modal saya tidak cukup. Oh, masalah modal. Kira-kira kamu punya modal berapa persen? 40% kalau dikira-kira. Berarti kalau seandainya kita bekerja sama, saya hanya menambahkan 60% ya? Ya, kayaknya seperti itu. Nah, begini saja, karena kamu punya modal 40% dan saya akan menambah sisanya, kita bekerja sama dengan menggunakan akad musyarakah saja. Akad musyarakah itu akad apa ya? Akad musyarakah itu akad kerjasama antara dua orang, ya seperti kita ini. Misalnya kan kamu punya 40% tuh, nah saya yang akan menambah sisanya. Jadi hasilnya kita bagi rata, dan kalau seandainya mengalami resiko kerugian, kita resiko kerugiannya ya sebesar porsi modal kita masing-masing. Kamu 40%, berarti kamu misalnya 40 juta, dan saya 60 juta gitu. Bisa nggak kalau kerugiannya itu kita bagi sama rata aja? Oh, tidak bisa, karena kan kita pakai akad musyarakah. Jadi ya kita harus menanggung resiko kerugiannya sesuai porsi modal kita masing-masing. Oh iya, saya mengerti. Jadi bagaimana? Jadi nggak kita kerjasama? Kayaknya jadi, saya sangat tertarik. Yaudah kalau begitu ntar kita calling-calling lagi ya. Tia kok lama ya ke WC-nya? Apa dia mencret kali ya? Ya kayaknya dia sakit perut lah. Yaudah kita tunggu aja dia. Iya, iya. Lama nggak saya ke WC-nya? Ya lama banget. Karena tiangnya udah datang, aku pulang dulu ya sama dia. Oh ya udah, kalian hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia reka adegan dari akad musyarakah. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad musyarakah itu?
Jadi saya harap dengan reka adegan tadi kalian semua bisa memahami dan mengerti apa itu akad musyarakah. Baiklah, sebatas ini dulu video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.